Hari ini kita mau sama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Walaupun teman-teman di rumah, kita tetap sama-sama mau bersuka cita hari ini. Sebelumnya kita mau yel-yel Teen Chant terlebih dahulu nih, biar teman-teman di rumah semuanya pada semangat. Masih ingat kan yel-yel Teen Chant teman-teman? Oke, revival for Teen Chant. Sekali lagi, revival for Teen Chant. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama, men. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga.
bersatu dalam hadirat Tuhan. Kali Dia akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bisa punya Allah seperti Engkau Bapa. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami juga mengundang hadirat-Mu Tuhan untuk turun Tuhan atas ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Biar kiranya ibadah yang kami naikkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
hadirat-Mu Bapa, bahwa kami terus masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang ada Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang ada Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk ada di dunia ini Tuhan. Biarkan kami Tuhan mau terus melayani Bapa, menjadi berkat Tuhan bagi orang tua kami Tuhan, menjadi berkat buat teman-teman kami Bapa. Biarkan kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang selalu tunduk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir amin dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Bapa kami akan memberikan persembahan Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang terus Tuhan mengalir Tuhan pada kami Tuhan, kepada kedua orang tua kami Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan, persembahan yang telah kami siapkan Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati kami terus Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini Bapa. Kami mau siapkan Tuhan, hati kami Tuhan, jiwa kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan kami fokus terus Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus ini doa kami, haleluya, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom Teens, apa kabarnya hari ini? Pastinya kita semua luar biasa karena Yesus menyertai setiap kehidupan kita. Banyak orang tidak tahu seberapa besar potensi di dalam kehidupan mereka. Bahkan sebagai anak-anak remaja, terkadang kita bingung seberapa besar potensi yang ada, yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saat seseorang mulai membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain yang lebih hebat, mereka cenderung berpikir, aku tidak ada apa-apanya. Aku nggak bisa melakukan seperti orang itu. Karena kita melihat kehebatan seseorang dan kita menilai diri kita
lebih rendah dibanding Tuhan melihat setiap kehidupan kita? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib? Bahwa Tuhan menciptakan orang, setiap individu punya keahlian, punya kehebatan masing-masing. Tuhan telah menaruh bakat tersendiri kepada masing-masing pribadi. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Sebagai anak-anak remaja, sebagai generasi dahsyatnya Tuhan, pertama kita harus sadar betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kejadian kita. Karena Tuhanlah yang menenun setiap kita di dalam kandungan ibu kita. Tidak hanya itu, tidak hanya Tuhan memberikan kejadian yang dahsyat saat kita ada di dalam dunia ini, Tuhan pun mengenal siapa kita. Mungkin banyak orang nggak tahu siapa kita. Oh, aku pelayanan yang di belakang, aku nggak pernah keluar rumah, aku nggak pernah ada nih pelayanan di mimbar atau di panggung. Jadi siapa yang kenal aku? Oh, enggak. Apapun kita, apapun pelayanan kita lakukan, ingatlah kita punya Tuhan yang tahu dan kenal siapa kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti seluk-beluk kehidupan kita. Di dalam Yeremia 1 ayat 5, di situ firman Tuhan mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Jadi Tuhan sudah memilih kita sejak lahir. Bagaimanapun masa lalu kita, siapapun orang tua kita, percayalah Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita sebagai orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang akan Tuhan beri tugas-tugas yang dahsyat. Special mission Tuhan akan berikan buat saudara-saudara saat kita menyadari betapa hebatnya, betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa yang diciptakan Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan gak pernah menciptakan sampah. Enggak. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu berguna. Jadi jangan pernah berpikir hidup saya gak berguna. Hidup saya gak lebih hebat dari si A. Hidup saya gak lebih hebat dari si B. Enggak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa setiap kita diciptakan berbeda-beda dengan keahlian yang berbeda-beda, dan biarlah itu semua kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dahsyat yang Tuhan ciptakan, kita harus siap-siap menerima tugas yang dahsyat juga yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saat tugas itu datang, saat special mission itu datang dan Tuhan berikan buat diri kita, jangan pernah kita menolak panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeremia 1 ayat 7 berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Jadi saat Tuhan memanggil setiap kita, jangan pernah berkata, "Tunggu dulu Tuhan." Jangan pernah berkata, "Jangan aku Tuhan yang disuruh, mending temanku aja yang lebih hebat." Jangan pernah mengulur-ngulur waktu saat Tuhan mau memakai kehidupan setiap kita. Karena saat Tuhan sudah memilih kita, Tuhan mau memakai setiap kita, responi setiap panggilan itu.
Karena itu adalah misi yang spesial yang Tuhan berikan buat setiap kita. Responi dan lakukanlah itu. Di dalam ayat tadi Yeremia 1 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi saat ada panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, responi dengan cara apa? Pertama, pergi. Jadi kita harus siap melangkah. Saat Tuhan sudah memanggil setiap kita, mulailah melangkah. Tapak demi tapak. Pasti di dalam penyertaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan terus menyertai pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah memilih kita, pasti Tuhan akan menyertai setiap kita. Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang terus berjalan setiap kita. Saat Tuhan memberikan misi yang khusus buat setiap kita, Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Ia nggak akan meninggalkan setiap kita, tapi Ia berjalan bersama setiap kita. Bahkan tidak itu saja, Tuhan berjalan di depan kita, membukakan jalan buat setiap kita. Dan saat kita terus hidup bergantung kepada Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan akan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun misinya, pasti Tuhan berikan kemenangan saat kita hidup mengandalkan Tuhan. Jadi terimalah misi spesial yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Selain ada penyertaan dari Tuhan, Tuhan pun memberikan kuasa buat setiap kita untuk melakukan misi itu. Apa misinya? Misinya itu beritakanlah kabar baik buat sesama kita. Dimanapun kita ditaruh Tuhan, diletakkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita di gereja, di sekolah, itu adalah ladang pelayanan kita. Di mana di tempat-tempat itulah Tuhan menginginkan hidup kita menjadi berkat. Tuhan menginginkan hidup kita boleh menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena lewat teladan hidup kita, nama Tuhan yang akan senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Generasi dahsyatnya Tuhan, pergilah dan kabarkanlah berita baik itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Teladan dalam apa? Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi misi yang spesial ini Tuhan berikan buat setiap kita. Bagaimana kita meresponinya sehingga kita pergi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh percaya bahwa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan adalah Allah yang hidup. Lewat apa? Lewat teladan hidup kita. Baik teladan dari perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, bahkan kesucian kita. Kalau kita sudah meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kunci pertama kita harus menjaga hidup kita. Karena saat kita dipakai Tuhan secara dahsyat dan ajaib, hidup kita seperti halnya akuarium yang dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Karena semua mata akan menyorot setiap kita. Saat hidup kita benar, maka hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Maka orang-orang akan melihat buah-buah dari setiap pekerjaan kita. Dari buah-buah itulah mereka memuliakan nama Tuhan. Dari buah-buah yang kita hasilkan, dari setiap tingkah laku kita, disitulah misi sudah kita sampaikan buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka melihat ada Kristus di dalam diri setiap kita. Jadi misi yang spesial ini harus kita responi dengan benar. Kita lakukan dan percaya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun setiap langkah kita. Kalau di tengah misi kita seakan-akan
kok berat Tuhan, kok berat. Terus hidup bergantung kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita, menguatkan setiap kita untuk menyelesaikan spesial misi ini. Jadi itu firman Tuhan yang boleh saya bagikan, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat generasi dahsyatnya Tuhan, tim sen-nya GBI Kelir, dan biarlah revival itu terjadi pada generasi remaja mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kejadian kami, sebab kami percaya kejadian kami dahsyat dan ajaib, sebab Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mulai dari setiap kelahiran kami Tuhan, kami tahu Tuhanlah yang ikut membentuk setiap kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kelebihan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menggunakan Tuhan setiap talenta kami, setiap bakat kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, dimanapun Tuhan menaruh setiap kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami percaya Bapa, hidup kami boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi teladan buat orang-orang yang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan boleh terus ditinggikan, dimuliakan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang sungguh boleh memberkati kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga akan berpisah Tuhan, mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah penuh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus boleh senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.